teman-teman, kali ini aku dan kelompokku akan menjelaskan tentang Merger and Corporate Control yang beranggotakan yaitu Almira Amara, Muhammad Aditya, Eka Khairina, dan Tito Ardianza. Yang pertama nih, kita akan bahas tentang Merger AOL dan Time Warner. Merger sendiri yaitu adalah besarnya sinergi yang akan diperoleh dengan menggabungkan kedua perusahaan. Di dalam merger, kita diharuskan menempatkan segala sesuatu dalam perspektifnya. Pertumbuhan perusahaan tumbuh melalui ekspansi internal yang terjadi ketika divisi yang ada dalam sebuah perusahaan tumbuh melalui aktivitas penganggaran modal normal. Dalam merger juga terdapat contoh-contoh pertumbuhan yang sering diamati. Yang pertama yaitu penyebab kenaikan harga saham suatu perusahaan, dan yang kedua adalah pembelian melalui utang atau leverage buyout atau LBO yang terjadi ketika saham sebuah perusahaan diakuisisi oleh sekelompok kecil investor. Lalu, terdapat juga dasar merger, yaitu ada sinergi. Sinergi yaitu untuk memotivasi merger untuk meningkatkan nilai dari perusahaan gabungan. Selanjutnya, yaitu ada efek sinergi yang dapat timbul dari 4 sumber. Yang pertama yaitu ekonomi operasi, yang kedua yaitu ekonomi keuangan, yang ketiga adalah perbedaan efisien, dan yang terakhir yaitu peningkatan kekuatan pasar akibat berkurangnya persaingan. Ada juga nih pertimbangan pajak, di mana perusahaan yang menguntungkan dan berada di rentang tarif pajak tertinggi dapat mengakuisisi sebuah perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian pajak dalam jumlah besar. Terus, merger juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meminimalkan pajak dengan cara yaitu membayar dividen tambahan, berinvestasi pada sekuritas, membeli kembali sahamnya, dan yang terakhir yaitu membeli perusahaan lain. Dalam pembelian aktiva di bawah, biaya penggantiannya, perusahaan sebagai kandidat akuisisi karena biaya penggantian aktivanya jauh lebih tinggi daripada nilai pasarnya. Di dalam merger, kita juga akan bahas nih tentang diversifikasi. Diversifikasi akan membantu menstabilkan keuangan perusahaan dan akibatnya akan memberikan keuntungan bagi para pemiliknya. Ada juga insensi pribadi manajer. Ekonomi keuangan suka beranggapan bahwa keputusan bisnis hanya didasarkan atas pertimbangan ekonomi saja, khususnya dalam hal memaksimalkan nilai sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu ada nilai residu. Nilai residu atau breakup value sebagai salah satu basis lain untuk melakukan valuasi. Kemudian terdapat jenis merger. Ada 4 jenis merger, meliputi yang pertama horizontal, yang kedua vertikal, ketiga konglomerik, yang keempat konglomerat. Tingkat aktivitas merger. 5 gelombang merger besar telah melanda Amerika Serikat. Gelombang pertama terjadi pada akhir tahun 1800-an, pada saat konsolidasi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan minyak, baja, tembakau, dan industri dasar lainnya. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1920-an, pada saat kejayaan pasar saham menolong para promotor keuangan mengkonsolidasi perusahaan-perusahaan dalam sebuah industri, yang mencakup perusahaan umum utilities, komunikasi, dan mobil. Gelombang ketiga berlangsung pada tahun 1960-an, ketika merger konglomerat tengah berkecamuk. Gelombang keempat dimulai pada awal tahun 1980-an, ketika perusahaan LBO dan yang lain mulai menggunakan jangpun untuk membiayai semua bentuk akuisisi. Lalu yang untuk gelombang kelima melibatkan aliansi strategis yang dirancang guna memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan lebih baik dalam perekonomian global sedang dalam proses dewasa ini. Selanjutnya, pengambil alihan paksa versus pengambilan bersahabat. Sebagai contoh, sebagian besar situasi merger, satu perusahaan memutuskan untuk membeli perusahaan lainnya, menegosiasi harga dengan manajemen dari perusahaan sasaran, dan kemudian mengakuisisi perusahaan sasaran tersebut. Lalu ada regulasi merger. Dihadapkan pada perjalanan yang rencananya tersusun rapi, dalam hal ini Kongres Undang-Undang Williams,
di tahun 1968 memiliki tujuan utama. Terdapat dua tujuan utama, yaitu yang pertama untuk mengatur cara perusahaan mengakuisisi, yang kedua untuk memaksa perusahaan mengakuisisi dapat mengungkap lebih banyak informasi tentang penawaran yang diberikan. Lalu terdapat analisis merger. Perusahaan pengakuisisi hanya perlu melakukan suatu analisis untuk menilai perusahaan sasaran dan kemudian menentukan apakah perusahaan sasaran dapat dibeli pada nilai tersebut. Dan menilai perusahaan sasaran. Untuk menilai perusahaan sasaran, ada beberapa metodologi yang paling umum. Yang pertama, pendekatan arus kas. Yang kedua, metode perkalian pasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menentukan harga penawaran. Dalam menentukan harga penawaran, di sini ada metode dengan menentukan harga penawaran, yaitu dengan melihat jumlah tertinggi yang dapat dibayarkan yang dicerminkan dari keuntungan sinergis yang diharapkan dari merger. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu dicatat. 1. Jika terdapat keuntungan sinergis, maka penawaran maksimum yang diberikan akan semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Yang kedua, semakin besar keuntungan sinergis, maka semakin besar kemungkinan merger tersebut dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga, masalah mengenai pembagian keuntungan sinergis juga merupakan hal yang sangat penting untuk kedua belah pihak untuk menginginkan mendapatkan jumlah yang besar sama mungkin. Yang keempat, harga aktual akan tergantung beberapa faktor, termasuk apakah perusahaan menawarkan untuk membayar dalam bentuk tunai atau sekuritas, keahlian negosiasi di antara kedua tim manajemen, dan yang paling penting posisi penawaran kedua belah pihak yang ditentukan oleh kondisi ekonomi mendasar dari masing-masing perusahaan. Yang kelima, perusahaan akan ingin merahasiakan penawaran maksimumnya dan perusahaan merencanakan strategis penawaran secara hati-hati dan konsisten. Dengan situasi perusahaan dapat memberikan penawaran antisipasinya yang tinggi dengan harapan dapat menakut-nakuti penawar pesaingnya atau penolakan manajer. Selanjutnya, pengendalian pasca merger. Situasi pengerjaan atau pengendalian seringkali merupakan hal yang vital dalam suatu analisis merger. Pertama, pertimbangkanlah sebuah situasi di mana sebuah perusahaan kecil yang dikelola oleh pemiliknya dijual pada suatu kepentingan yang lebih besar. Selanjutnya, pajak dan struktur penawaran pengembalian. Dalam suatu merger, perusahaan mengakuisisi dapat membeli aktiva perusahaan sasaran atau membeli sahamnya langsung dari pemegang saham. Jika penawarannya adalah untuk aktiva perusahaan sasaran, Dewan Direksi sasaran akan memberikan rekomendasinya kepada para pemegang saham. Pelapor keuangan untuk merger. Di sini ada dua cara untuk mencatat merger. Yang pertama sebagai penyatuan kepentingan. Akuntansi penyatu kepentingan, yaitu penyatu kepentingan pooling of interest merupakan teori suatu merger perusahaan-perusahaan yang setara dan akibatnya neraca konsolidasinya tinggi, disebut dengan menambahkan masing-masing neraca dari perusahaan yang bergabung. Yang kedua, sebagai pembelian. Akuntansi pembelian, yaitu akuntansi yang menggambarkan akuntansi pembelian perusahaan yang diasumsikan telah membeli perusahaan tersebut dengan cara yang sama seperti perusahaan membeli aktiva modal, membayarnya secara uang tunai. Pengaruh laporan laba rugi. Jika nilai aktiva naik seperti yang sering kali terjadi digunakan metode pembelian, maka hal ini harus tercermin pada beban depresiasi yang lebih tinggi dan juga dalam harga pokok penjualan yang tinggi jika persediaan mengalami kenaikan pencatatan. Selanjutnya, analisis untuk konsolidasi sejati. Cara melakukan analisis ini dengan cara 1. Membuat laporan keuangan performa dari perusahaan yang dikonsolidasikan. Yang kedua, estimasikanlah biaya ekuitas perusahaan yang baru. Yang ketiga, tentukan bagaimana cara mengalokasikan saham perusahaan baru di antara kelompok pemegang saham lama. Selanjutnya akan saya lanjutkan, peranan bankir investasi.
Para bankir investasi akan ikut terlibat dalam merger melalui beberapa cara. Yang pertama, mereka membantu mengatur merger. Yang kedua, mereka membantu perusahaan sasaran mengembangkan dan menerapkan taktik bertahan. Ketiga, mereka membantu penilaian perusahaan sasaran. Keempat, mereka membantu mendanai merger. Yang kelima, mereka menempatkan investasi pada saham-saham kandidat merger yang potensial. Mengatur merger. Bank-bank investasi besar memiliki grup merger dan akuisisi yang beroperasi di bawah Departemen Keuangan perusahaannya. Mengembangkan taktik bertahan. Perusahaan sasaran yang tidak ingin dibeli umumnya akan meminta bantuan dari bank investasi bersama-sama dengan kantor pengacara yang dimiliki spesialisasi di bidang merger. Pertahanan yang dapat dilakukan meliputi taktik-taktik seperti 1. Mengubah anggaran rumah tangga sehingga hanya sepertiga dari direktur dipilih setiap tahunnya dan sehingga dibutuhkan persetujuan 75%. Kedua, mencoba untuk meyakinkan para pemegang saham perusahaan sasaran bahwa harga yang ditawarkan terlalu rendah. Ketiga, mengemukakan isu-isu antitrust dengan harapan akan adanya intervensi dari departemen. Keempat, membeli kembali saham di pasar terbuka. Kelima, mencari seorang kesatria putih atau white knight yang dapat diterima oleh manajemen perusahaan sasaran untuk berkompetensi dengan calon. Ketujuh, meminum pil racun seperti tindakan bunuh diri ekonomi untuk menghindari pengembalian adalah taktik seperti menerima pinjaman dengan syarat adanya pelunasan kembali. Menentukan nilai yang wajar. Jika manajemen dua perusahaan sedang mengusahakan merger yang bersahabat, maka penting untuk didokumentasikan bahwa harga yang disepakati adalah harga yang wajar. Mendanai merger. Kebanyakan merger didanai menggunakan kelebihan kas perusahaan pengakuisisi. Namun, jika perusahaan pengakuisisi tidak memiliki kelebihan kas, perusahaan akan membutuhkan dana lain. Operasi arbitrase. Arbitrase pada umumnya memiliki makna secara bersamaan membeli dan menjual komoditas atau sekuritas yang sama dalam dua pasar dengan harga yang berbeda. Analisis korporat. Merger adalah salah satu cara bagi dua perusahaan menggabungkan kekuatannya. Namun, banyak perusahaan menjalin ikatan kerjasama yang disebut dengan aliansi korporat atau aliansi strategi. Pembelian melalui utang atau leverage buyout LBO, sekelompok kecil investor biasanya termasuk manajemen berjalan. Well, last but not least, sumber yang kita dapat yaitu dari buku Brigham 2016, and I hope you guys enjoy it. Have a great day, and thank you so much for watching, and see you next time.